Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya anak-anak kelas 9? Hari ini kita ketemu lagi pembelajaran daring seperti biasa, Akhlak Hadis. Kita masih di bab 2, yaitu meneruskan lanjutan dari pembahasan tentang berkata jujur dalam Al-Quran. Nah, kali ini di bab 2 ini kita masih dalam pertemuan kedua ini. Di bab kedua kita masih membahas tentang jujur dalam Al-Quran. Kali ini kita membahas jujur dalam Quran surah Al-Mutaffifin ayat 1 sampai 17 dan juga jujur dalam Quran surah Al-An'am ayat 152 ya. Dan tujuan pembelajarannya supaya kalian memahami ayat-ayat tentang jujur dalam muamalah, kemudian mempraktekkan ayat-ayat tentang jujur dalam kehidupan sehari-hari, serta mendakwahkan ayat-ayat tentang jujur dalam muamalah kepada orang lain ya. Nah, pembahasannya adalah jujur dalam Al-Quran surah Al-Mutaffifin ayat 1 sampai 17. Kalian simak baik-baik dalam LKS atau buka Al-Quran juga boleh, nggak apa-apa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil mutaffifin alladzina idza qtalu 'alan nasi yastawfun wa idza qaluhum aw wazanuhum yukhsirun. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم أديم يوم يقوم الناس لرب العالمين إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصال الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون صدق Allahul Azim. Nah, itu adalah ayatnya ya. Nah, jujur dalam Quran Al-Mutaffifin ayat 1 sampai 17, Nabi Muhammad SAW merupakan teladan sempurna untuk kita. Beliau ini memiliki akhlak atau sifat yang begitu mulia. Beberapa sifat mulia yang dimiliki oleh Nabi Muhammad SAW antara lain yaitu sifat amanah dan juga jujur. Nabi Muhammad SAW dikenal sebagai pribadi yang jujur. Bahkan sejak beliau belum diangkat menjadi nabi pun, beliau sudah terkenal amanah dan jujur. Jujur dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah asidku atau asidik, memiliki arti nyata atau berkata benar. Artinya, kejujuran merupakan bentuk kesesuaian antara ucapan dan juga perbuatan, atau antara informasi dan kenyataan. Jadi, sesuai antara ucapan, perbuatan sesuai, kemudian informasi dan juga kenyataan sesuai. Lebih jauh lagi, kejujuran berarti bebas dari kecurangan, mengikuti aturan yang berlaku dan kelurusan hati ya. Ada banyak sekali bentuk kejujuran dalam kehidupan kita sehari-hari. Sejak kecil, kita pasti telah diajarkan oleh orang tua kita untuk selalu berbuat jujur dan tidak berbohong. Hal ini tentu sesuai dengan ajaran agama Islam yang telah dicontohkan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Ya. Pada ayat pertama terdapat kalimat al-mutaffifin yang berasal dari kata tofafa yang artinya mengurangi atau menambah sedikit. Menurut Ibnu Katsir, kalimat at-tafif artinya pengambilan sedikit dari timbangan atau penambahan. Maksudnya bagaimana? Maksud dari semua itu adalah kecurangan dalam timbangan. Jadi, al-mutaffifin adalah para pelaku kecurangan tersebut. Karena itulah surat ini diberi nama al-mutaffifin. Rahasia dipilihnya kalimat ini, padahal arti sebenarnya sedikit, adalah karena apa? Karena diambil
mereka sebenarnya sedikit sekali, tetapi dosanya sangat besar ya. Jadi yang diambil sedikit, tapi dosanya sangat besar. Isi pokok surat ini adalah ancaman bagi mereka yang suka menipu dan mengambil hak orang lain ya, serta ancaman bagi orang-orang kafir yang suka mengejek dan menghina orang-orang beriman. Bila dihubungkan dengan surat sebelumnya, terlihat jelas adanya keterkaitan makna dan kandungan. Pada surat Al-Infitor, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan adanya malaikat yang menjaga dan mencatat amal perbuatan manusia. Lalu pada surat ini dijelaskan lagi tentang buku catatan tersebut ya. Jadi surat ini dijelaskan lagi dalam buku catatan tersebut. Bila pada surat Al-Infitor disebutkan bahwa ada dua golongan manusia pada hari kiamat, maka dalam surat ini diuraikan lebih luas keadaan dan sifat kedua golongan manusia itu. Allah Subhanahu wa taala memulai surat dengan suatu ancaman bagi orang-orang yang curang dalam timbangan atau al-mutaffifin. Dalam kalimat while artinya celakalah. While itu artinya celakalah. Suatu indikasi bahwa mereka akan mendapatkan azab yang pedih. Siapakah al-mutaffifin dan mengapa diancam demikian? Mereka itu adalah orang-orang yang jika menerima takaran, mereka minta ditambah. Dan jika mereka menimbang atau menakar, mereka mengurangi. Itulah al-mutaffifin. Ya, kalau terima takaran, maunya ditambah takarannya ya, timbangannya ditambah-tambah. Tapi jika mereka yang menakar atau mereka yang menimbang, mereka kurang-kurangin. Nah, itulah al-mutaffifin. Mereka lah orang-orang yang curang dalam jual beli. Mereka tidak beriman dengan adanya hari kiamat, hari kebangkitan, hari yang sangat besar, hari pertanggungjawaban atas apa yang diperbuat. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa catatan perbuatan orang-orang durhaka terdapat dalam daftar keburukan dan disimpan dalam buku khusus bernama Sijin, yaitu kumpulan buku-buku para setan dan orang-orang kafir. Mereka itulah orang yang mendustakan para rasul dan risalahnya. Sifat-sifat mereka ini ada 3. 1 yaitu mu'tad. Artinya mu'tad adalah melampaui batas dan selalu melanggar hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya mu'tad. Kemudian lagi ada asim, yaitu bergelimang dosa. Orang yang bergelimang dosa dengan mengkonsumsi barang-barang haram, berbicara bohong, mengkhianati amanah yang diberikan dan lain sebagainya. Ya, itu namanya asim. Lalu ada lagi dibacakan dalam Al-Quran, mereka mengatakan bahwa itu hanya dongeng orang-orang yang terdahulu. Itu bukan dari hayu Allah. Nah, itu ada orang yang mengatakan seperti itu ketika dibacakan ya. Pada ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala lalu menjelaskan sebab-sebab mengapa mereka mengejek Al-Quran, di antaranya banyaknya dosa yang telah menutup hati mereka dari keimanan kepada Al-Quran, sehingga mereka tidak mau menerima kebenaran dan kebaikan. Karenanya mereka jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka kelak dilemparkan ke dalam api neraka yang paling bawah, dan dikatakan kepada mereka, inilah azab yang dahulu selalu kamu dustakan. Ya, demikianlah ini adalah penjelasan kandungan surah Al-Mutaffifin ayat 1 sampai 17. Semoga kalian paham sampai sini dulu ya. Nanti kita lanjut di Al-An'am. Semoga di Al-Mutaffifin ini kalian paham dari 1 sampai 17 ya. Selanjutnya jujur dalam Al-Quran dalam surah Al-An'am ayat 152. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabu malal yatimi illa billati hiya ahsan. Billati hiya ahsanu hatta yablugha ashuddah. Wa'uful kaila wal mizana bil qist. Wala nukallifu nafsan illa wus'aha. وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. Ya, Al-An'am ayat 152. Ya, langsung saja pada penjelasannya.
Pada agama Islam, kejujuran dikenal sebagai as-sidqu. Istilah ini juga dijadikan sebagai julukan bagi Nabi Muhammad SAW yang memiliki sifat jujur. Kejujuran dalam Islam memiliki keutamaan tersendiri dan akan menjadi penyebab datangnya pahala dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kejujuran merupakan jalan yang lurus dan penuh keselamatan dari azab di akhirat yang keras. Bahkan, tidak hanya untuk bersikap jujur, Allah Subhanahu wa taala juga memerintahkan kita bersama orang-orang yang jujur. Pada surah At-Taubah ayat 119, Allah berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa taala dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang sidikin." Bersama dengan orang-orang yang jujur diharapkan akan membuat kita terbiasa menjaga kejujuran juga dalam diri kita ya. Kalau kita bersama orang-orang jujur, insya Allah kita juga ikut jujur. Kebalikan dari sifat jujur adalah sifat khianat atau berbohong. Sifat ini amat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala dan termasuk dalam ciri-ciri orang munafik ya. Orang munafik ciri-cirinya ada 3. Salah satunya adalah ketika dikasih kepercayaan dia berkhianat. Nah, itulah salah satunya. Hal ini diungkapkan oleh Nabi Muhammad SAW yang bersabda, tanda-tanda orang munafik itu ada 3. Apabila berbicara selalu berbohong, jika berjanji menyelisihi atau tidak menepati, dan jika dipercaya maka dia berkhianat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Pada ayat tersebut, Allah SWT menjelaskan dan memerintahkan tentang kejujuran. Kejujuran ditekankan dalam agama Islam. Pada awal ayat, Allah SWT menjelaskan tentang anak yatim. Diharamkan bagi kalian mengusik harta anak yatim. Siapa itu anak yatim? Yaitu anak yang ayahnya meninggal sebelum ia akil balik. Kecuali ya, boleh kita mengurus harta anak yatim dengan tujuan mengurus dan mengembangkan hartanya hingga ia balik dan benar-benar dewasa. Allah SWT juga mengharamkan kalian mengurangi takaran dan juga timbangan. Kalian harus berlaku adil dalam mengambil dan menyerahkan barang dalam transaksi jual beli. Kami tidak pernah memberikan beban kepada orang-orang melainkan sebatas kemampuannya. Maka, tambahan atau kekurangan yang sulit dihindari dalam urusan penakaran dan lain-lain tidak dikenakan sanksi apapun. Allah Subhanahu wa taala juga mengharamkan kalian mengucapkan kata-kata yang tidak benar, baik dalam memberikan informasi maupun kesaksian. Jadi jangan hoak, jangan suka menyebarkan hoak tanpa keberpihakan kepada kerabat atau teman. Allah Subhanahu wa taala juga mengharamkan kalian melanggar perjanjian dengan Allah Subhanahu wa taala. Jika kalian berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala atau berjanji atas nama Allah, yaitu bersumpah dengan menyebut nama Allah, biasanya demi Allah, wallah, ya billahi, nah itu nabi sumpah nama Allah. Hal tersebut Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kalian dengan perintah yang kuat dan harapan kalian mengingat akibat yang akan diterima di kemudian hari. Dan janganlah kalian mendekati wahai para penerima wasiat harta anak yatim yang meninggal bapaknya sedangkan dia masih kecil, kecuali dengan cara yang menyebabkan hartanya menjadi lebih baik dan dapat dimanfaatkan, sampai dia mencapai usia balik dan berakal matang. Ketika dia telah mencapainya, maka serahkanlah hartanya kepadanya, dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil hingga sempurna dengan penuh. Apabila kalian telah mengerahkan usaha-usaha kalian, maka tidak masalah bagi kalian dalam hal mungkin masih terjadi kekurangan padanya. Kami tidak membanding seseorang, melainkan sekadar kesanggupannya. Jika kalian berkata, maka usahakanlah sekuat tenaga untuk berbuat adil dalam berucap tanpa condong dari kebenaran, baik dalam menyampaikan berita, persaksian, pemutusan hukum, serta pemberian pembelaan. Nah, kemudian walaupun objek yang terkait dengan ucapan tersebut merupakan kaum kerabat dari kalian, maka janganlah kalian condong kepadanya tanpa alasan yang benar. Dan penuhilah janji Allah SWT yang mengikat kalian untuk komitmen dan syariat dan dengan syariatnya. Hal-hal yang dibacakan kepada kalian ini yang berupa hukum-hukum Allah SWT memerintahkan kalian untuk melaksanakannya dengan harapan kalian mau mengingat-ingat nasib kalian kelak. Ya, demikianlah pembahasan kandungan Quran surah Al-An'am 100. Semoga bisa kalian pahami dan kalian praktekkan kehidupan sehari-hari. Ya, semoga apa yang kita pelajari hari ini
bisa bermanfaat bagi kita semua, baik di akhirat dunia dan akhirat. Ya, saya harap kalian sudah paham. Tadi kita sudah belajar tentang kandungan jujur dalam surah Al-Mutaffifin ayat 1 sampai 17 dan juga Al-An'am ayat 152. Akhirnya sampai juga kita di penghujung. Semoga apa yang sudah kita pelajari di bab 2 ini bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa berarti pertemuan berikutnya kita sudah ulangan bab 2 ya. Ingat, pertemuan berikutnya kita ulangan bab 2 yaitu ulangan pengetahuan dan juga ulangan keterampilan ya. Hari ini tugasnya adalah kalian tugasnya satu adalah membuat kesimpulan dari apa materi yang telah saya sampaikan hari ini. Kalian tulis di kolom komentar, jangan lupa tulis nama dan juga kelas. Itu adalah tugas pertama. Tugas yang kedua adalah kalian membuat video ya, jelaskan kandungan surah Al-Mutaffifin ayat 1 sampai 17 dan juga surah Al-An'am ayat 1 sampai ayat 152 ya. Kalian rekam, kalian buat video, kemudian kalian upload videonya di KI4 ya, di keterampilan. Ingat, tugasnya selain membuat kesimpulan adalah menjelaskan isi kandungan surah Al-Mutaffifin ayat 1 sampai 17 dan kandungan surah Al-An'am ayat 152. Kalian buat video, kalian rekam, kemudian kalian upload di K14 ya. Akhirnya demikian. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.